Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus.
Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di Grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan, pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, JAI-Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak play-off, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti JAI-Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri JAI-Itzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal.
Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Mark CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jai Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak play-off, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribunnews bersama saya, Apvia Tiokoni. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single
round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jay Itzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jay Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima.
Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jay Itzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai.
Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan, pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jai Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Jai Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final.
Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jaitzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Mark CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jaitzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus.
Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan, pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, JITZES CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak play-off, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti JITZES, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri JITZES CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal.
Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jai Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single
round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Jay Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jay Itzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jay Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima.
Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai.
Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan, pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, JAI-Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak play-off, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti JAI-Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final.
Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jaitzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jaitzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di play-off antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus.
Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan, pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jai Itzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners, Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Jai Itzes, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Jai Itzes CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal.
Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribunnews, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Jaitzes CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima. Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribunnews. Saya Apvia Tiokonibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribunnews bersama saya, Apvia Tiokonibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single
round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Mereka telah menjalani sesi latihan resmi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah, yang mana venue tersebut akan menjadi venue pertandingan kontra Arab Saudi. Kluivert menyatakan cuaca pada saat latihan cerah sehingga Markok CS dapat menjalani sesi latihan dengan maksimal. Tentu saja 29 pemain tersebut tidak bisa bermain semuanya. Pasalnya sesuai regulasi AFC, setiap tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain saja saat pertandingan. Saat dihubungi Tribun News, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji mengatakan bahwa sebanyak 6 pemain akan dicoret jelang melawan Arab Saudi. Adapun batas pendaftaran pemain hingga H-1 sebelum laga dimulai. Kemudian pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert juga membahas soal kondisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebelumnya, Patrick memanggil 3 kiper untuk melawan Arab Saudi dan Irak, yakni Emil Audero, Martin Paes, dan Hernando Ari. Namun komposisi kiper tersebut mengalami sedikit perubahan setelah cedera yang dialami Emil Audero bersama Cremonese di Liga Italia. Alhasil, Kluivert memanggil Nadeo Argawinata dan Reza Arya Pratama untuk menambah stok pemain di posisi penjaga gawang. Meski begitu, dengan cedera yang dialami Emil membuat banyak pihak khawatir. Apalagi Emil bisa dibilang menjadi andalan Timnas Indonesia sejak pertandingan melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga lalu. Kini, Patrick Kluivert pun mencoba menenangkan dengan menyebut Timnas Indonesia memiliki stok kiper yang bagus. Indonesia menghadapi tantangan yang tidak mudah dini hari nanti karena Arab Saudi menjadi tuan rumah semua pertandingan di grup B dan karenanya memiliki keuntungan sebagai tuan rumah bagi Arab Saudi. Sejarah mencatat Indonesia sering kesulitan menghadapi Arab Saudi. Rekor pertemuan kedua tim bertemu dalam 17 pertandingan, Arab Saudi meraih 13 kemenangan, 3 kali imbang, dan 1 kali Indonesia meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam pertemuan terakhir dengan skor 2-0 pada November 2024 lalu membuktikan bahwa sejarah bukanlah satu-satunya patokan. Pertandingan ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru. Dan setelah menghadapi Arab Saudi, Zayed Zez CS giliran bersiap menghadapi Irak pada 12 Oktober mendatang. Seperti diketahui, juara grup dari ajang ini akan memastikan diri tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara runner-up melaju ke putaran kelima.
Pada putaran kelima nantinya runner-up grup B dan A akan dipertemukan, pemenangnya menghadapi negara dari konfederasi lain dalam babak playoff, yang mana pemenang dalam pertandingan tersebut mendapatkan jatah 1 tiket lagi. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokodibili, pamit undur diri, sampai jumpa. Tribuners kembali dengan live update Tribun News bersama saya, Apvia Tiokodibili. Tribuners Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam babak kualifikasi Grup B, ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dini hari nanti. Laga akan digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Pertandingan dini hari nanti akan menjadi laga pembuktian bagi Garuda untuk membalikan ramalan dan melanjutkan mimpi menuju Piala Dunia 2026. Di ronde 4 ini, Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Format yang digunakan adalah single round robin, di mana hanya satu tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sedangkan tim posisi kedua akan melanjutkan perjalanannya di playoff antar konfederasi, sementara tim posisi ketiga langsung tereliminasi. Artinya, kemenangan atas Arab Saudi menjadi modal krusial untuk menjaga peluang menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Skuad asuhan Patrick Kluivert datang ke Jeddah dengan komposisi pemain-pemain andalan seperti Zayed Zez, Calvin Verdong, Kevin Dix, Tom Hai, Rizky Ridho, Joy Pelupesi, Ole Romeni, dan Eliano Reinders. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut laga dini hari nanti tidak akan mudah, sehingga ia meminta kepada para pemain Timnas Indonesia untuk tampil habis-habisan layaknya pertandingan final. Dan pelatih asal Belanda itu mengatakan dirinya sudah menganalisis permainan Arab Saudi, termasuk saat Timnas Indonesia sukses mengimbangi Arab Saudi dan mengalahkannya pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun lalu. Catatan positif itu membuat dirinya merasa percaya diri Zayed Zez CS bisa berbicara banyak pada laga dini hari nanti. Kluivert kini tengah mematangkan strategi jelang menghadapi Arab Saudi. Terlebih secara persiapan skuad Garuda sangat minim. Para pemain yang tampil di klub-klub Eropa baru saja bisa bergabung pada Senin kemarin atau H-2 pertandingan. Salah satu strategi yang diarahkan kepada para pemain Timnas Indonesia yakni bisa mengantisipasi bola-bola mati dari para pemain Arab Saudi. Pasalnya menurut Patrick Kluivert, pemain Arab Saudi sangat baik dalam mengoptimalkan bola mati. Kluivert juga meminta kepada Timnas Indonesia bermain secara rapi dalam hal bertahan maupun menyerang demi meraih hasil yang maksimal. Kini sebanyak 29 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert sudah berkumpul semua di Arab Saudi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan